Selamat pagi semua, saya Henrikus Situng, mahasiswa PPG Angkatan 2 tahun 2023 Universitas Cokroaminoto akan melakukan praktek kerja lapangan di Lembaga SMPS Patimura Wudu, Nagekeo Flores NTT. Simak video pembelajaran saya berikut ini. Good morning, class. Good morning. How are you today? I'm fine, and you? I'm fine too. Okay, today we start learning English. Before of that, I want to check your presence today. Saya mau cek kehadiran kalian hari ini ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oh, dan saya mau Ya? dari sana Soari dengan Ermelinda itu. Ermelinda itu, Ermelinda Asari. Oke, izin Alfa. Oke, jadi yang sekarang 25 orang ya. 24. Baik. Sebelum mulai, I want one of you, salah satu dari kalian, untuk memimpin kita dalam doa. Siapa tadi? Rini. Oke, lihat. Saya ingin bertanya kepada kalian. Materi minggu lalu kita belajar tentang apa? Kritika. Kritika? Ya. Apa itu kritika? Raise your hand please. Oke, Mira. Kartu ucapan selamat. Oke. Greeting card, kartu ucapan selamat. Lalu kapan kalian mengirimkan sebuah kartu ucapan selamat? Angkat tangan, raise your hand. You. Saat ulang tahun, clap your hand twice. Once again. Oke, anybody? Siapa lagi? You. Memenangkan sesuatu perlombaan, clap your hand twice. Once again. Oke, siapa lagi? You, berapa? Saat pernikahan seseorang menikah. Oke, clap your hand twice. Once again. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang sequence of narrative text, urutan peristiwa dalam cerita. Tapi kalian lihat apa yang Pak Guru tunjukkan ini ya. Lihat jelas kan? Jelas. Ya. Oke, gambar apa ini? Singa dan tikus. What is the picture? Singa Dan tikus. Oke, baik. Di mana Anda pernah lihat gambar ini? Angkat tangan. Oh, you. Di televisi. Di televisi. Siapa lagi? Ya? Majalah cerita Fabel. Ada yang lain lagi? Ya? Baik. Ini di majalah cerita Fabel ya, ada judul singa dan tikus. Di televisi juga ya, ada cerita tentang singa dan tikus. Hari ini
belajar tentang cerita Habel. Ya. Oh. Kira-kira ketika kalian belajar tentang Habel hari ini yang saat kita mau belajar itu, kalian diharapkan pada suatu saat itu jadi apa? Jadi penulis. Ada yang mau jadi apa lagi? Kalau kalian belajar tentang Habel cerita naratif, ya? Apa? Pelukis kartun, Oke. Ada yang lain lagi? Sebelum kita beranjak lebih jauh, mari kita lihat. Ini tujuan pembelajaran hari ini. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu pertama menentukan dengan kritis unsur kebahasaan cerita imajinatif, yakni karakter, plot, setting, orientation, complication, climax, and resolution dari sebuah teks naratif atau teks imajinatif. Lalu yang kedua, mengidentifikasi secara kritis unsur kebahasaan cerita imajinatif, yakni karakter, plot, setting, orientation, complication, climax, dan resolution dalam cerita imajinatif. Yang ketiga, kalian mampu menyusun gambar-gambar cerita imajinatif. Jadi dari urutan orientation sampai resolution itu sesuai dengan urutan yang benar. Yang keempat, peserta didik mampu mendeskripsikan dengan nalar yang kritis terhadap gambar-gambar yang diberikan kepada kalian semua. Oke. Jadi 4 tujuan pembelajaran hari ini yang kalian mau. Baik. Sebelum kita mulai dengan tahap selanjutnya, kalian peserta didik harus belajar biar ikuti kegiatan saat ini, hari ini dengan saksama. Karena begini, selama proses pembelajaran, pertama Pak Guru akan mengambil nilai penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian psikologi. Sehingga ketika kalian pulang dari sini, kalian akan mendapatkan sesuatu yang bisa diukur dengan dalam penilaian. Penilaian sikap itu kalian akan saya nilai. Yang pertama itu kerjasama dalam kelompok. Yang kedua, bagaimana kalian itu menceritakan atau mendeskripsikan dengan nalar yang kritis. Yang kedua, berikutnya itu penilaian pengetahuan. Jadi ketika Pak Guru membagikan ini LKPD, di situ ada soal-soal yang Pak Guru siapkan, kalian bisa menjawab semuanya dengan benar. Yang ketiga, penilaian unjuk kerja. Jadi Pak Guru minta kalian semua itu akan membaca dan kalian sendiri yang uji. Pak Guru bagikan ini lembaran penilaian. Jadi siswa menilai siswa untuk menilai penanggung ketika mengucapkan atau membaca mendeskripsikan gambar yang ada dengan kalimat bahasa Inggris sederhana. Oke, jadi itu ada 3 penilaian. Jadi pada saat ini mulai dari sekarang ikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh, begitu saja ya. Oke, seperti yang benar. Oke, stand up please. Kita bermain. Stand up please. Oke, masih ingat lo ini. Clap your hand, clap. Clap itu apa? Very
you clap 3 times. When I say good afternoon, you clap twice. I say good evening, you clap once. But when I say di luar dari yang good morning, good afternoon, dan good evening, tepuk angin. Oke, baik, baik. Good morning. Good morning. Good morning. Good evening. Good evening. Good afternoon. Good afternoon. Good night. Good night. Goodbye. Good morning. Okay, sit down please. Thank you. Lihat dengan cerita ini. Because he thought he was the ugliest amongst the longest brothers and sisters. They would not play with him and teased him for ugly duckling. One day, he saw his reflection in the mirror and cried, "Nobody likes me. I am so ugly." He decided to leave home and went far away into the woods. Deep in the forest, he saw a cottage in which there lived an old woman, her husband, and her cat. The duckling stayed with her for some time, but he was unhappy and soon left. When winter set in, the poor duckling almost froze to death. A peasant took him home to his wife and children. The poor duckling was terrified of the children and escaped. The ugly duckling spent the winter in a marshy pond. Finally, spring arrived. One day, the duckling saw a beautiful swan swimming in the pond, and he fell in love with her. But then he remembered how everyone made fun of him, and he bent his head down in shame. When he saw his own reflection in the water, he was astonished. He was not an ugly duckling anymore, but a handsome young swan. Now he knew why he looked so different from his brothers and sisters. They were ducklings, but I was a baby swan, he said to himself. He married the beautiful swan and lived happily ever after. The end. Oke. Sudah Pak? Sudah. Lagi? Lagi. Ulang lagi, satu kali lagi. Ugly duckling. The little duckling was very sad because he thought he was the ugliest amongst all his brothers and sisters. They would not play with him and teased the poor ugly duckling. One day, he saw his reflection in the water and cried, "Nobody likes me. I am so ugly." He decided to leave home and went far away into the woods. Deep in the forest, he saw a cottage in which there lived an old woman, her husband, and her cat. The duckling stayed with them for some time, but he was unhappy there and soon left. When winter set in, the poor duckling almost froze to death. A peasant took him home to his wife and children. The duckling was terrified of the children and escaped. The ugly duckling spent the winter in a marshy pond. Finally, spring arrived. One day, the duckling saw a beautiful swan swimming in the pond and
saw his own reflection in the water, he was astonished. He was not an ugly duckling anymore, but a handsome young swan. Now he knew why he looked so different from his brothers and sisters. They were ducklings, but I was a big swan, he said to himself. He married the beautiful swan and lived happily ever after. Oke, sudah ya? Sudah. Ya. Baik. Tadi video salah satu cerita fabel yang kalian tahu tadi ada judulnya apa? The Ugly Duckling. Baik. Sekarang apa itu cerita imajinatif atau cerita naratif? Cerita naratif itu cerita yang ditulis oleh penulis untuk menghibur pembaca dari cerita berupa fabel, mitos ataupun legenda. Lalu struktur dari itu cerita naratif. Jadi struktur naratif teks itu cerita imajinatif mulai dari orientation, lalu yang kedua complication, yang ketiga klimaks, yang keempat resolution. Lalu apa itu orientation? Orientation itu bagian dari teks cerita naratif yang menerangkan tentang pokok, latar, lalu suasana dari cerita itu di awal. Jadi itu bagian pendahuluan. Jadi orientation. Lalu kita tahu bahwa yang kedua itu adalah complication. Apa itu complication? Complication itu Munculnya masalah. apa? Munculnya masalah. Munculnya masalah, bermulai timbulnya masalah antara tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita naratif. Jadi ada tokoh yang protagonis dan protagonis dan antagonis itu sudah mulai konflik. Apa? Itu disebut dengan complication. Konflik itu dia terus bergolak terus dan akhirnya sampai pada klimaks. Dan bagian teks yang ketiga disebut dengan klimaks. Klimaks itu apa? Masalah memuncak itu puncak dari konflik tadi antara protagonis dan antagonis dalam cerita. Lalu ketika masalah memuncak, jadi masuk ke bagian teks yang terakhir disebut dengan resolution. Apa itu resolution? Nah, jadi ada penyelesaian masalah ketika konflik, lalu masalahnya bisa selesai. Jadi penyelesaian masalah ada yang berakhir dengan akhir yang menyenangkan, lalu dengan akhir yang menyedihkan dari sebuah cerita. Lalu apa tujuan orang itu menulis sebuah karangan naratif atau imajinatif? Apa tujuan? Ada yang tahu? Oh ya, really? Iya, stop, clap your hands twice. Once again. Ada yang nanya? Jadi tujuan itu hanya untuk menghibur ya. Jika kalau kau dengar contohnya tadi, ambil dari ceritanya itu, kalau kau dengar asik, terhibur, senang, waduh, dan gambar-gambar ya. Oke, sekarang tibalah saat
kalian berbagi ya, bagi penilaian dengan apa ini LKPD. Oke. Baik. Satu-satu ya. Oke. Oh ya, ini 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya, kalian tetap ya dalam kelompok yang ada ini ya. Ya. Oke. 1, 2, 3, 4. Berapa orang? 5. 1. Masing-masing kelompok itu coba ambil link LKPD yang ada urutan gambar itu yang bagus bagi. Oke, angkat. Oke, pegang masing-masing. Ya. Oke, kita lihat di gambar nomor 1. Lihat di gambar nomor 1. Lihat, perhatikan sungguh-sungguh ya. Saya baca di kalimat yang di samping itu kalian ikut, ya? Oke, kalian ikut. Siap? Siap. Siap? Siap. Kita baca. When winter set in, the ugly duckling almost frozen to death. Kalimat kedua. A peasant took him home. He was terrified on the children and escaped. Escape. He spent the winter in a mercy farm. Okay, gambar kedua. Finally, spring arrived. The duckling saw a beautiful swan. He fell in love with her. He beat her down in shade. Oke, gambar nomor 3. Deepest in the forest, he saw a cottage. There lived an old woman, her hen and her cat. The duckling stayed with them. He was unhappy there and soon left. Kelima, gambar 4. A little duckling was very sad. He was the ugliest among his brother and sister. He decided to leave. He went far away into the woods. Gambar nomor 5. Picture number 5. He was as
kembali di gambar nomor 1. Oke. Masing-masing ya, saya mau lihat masing-masing. Kalian mau pilih gambar mana yang ada? Terserah ya masing-masing. Sudah tentukan gambar. Oke, gambar nomor 1 siapa? 1 orang. Gambar nomor 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nomor 3. Oke, nomor 4. Tidak ada. Nomor 5. Oke, nomor 5. 1, 2, 3, 4. Baik. Sekarang ingat ya. Gambar yang Anda pilih tentukan itu, lihat di kalimat masing-masing. Lihat di kalimat masing-masing. Baca. Oke, siapa yang bisa? Yang pertama baca. Gambar nomor 1 orang. Ayo baca. Siapa yang mau baca duluan? Oke, siapa yang mau baca duluan? Baca sudah. Oke, belum bisa kan? Saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi. Oh ini, Hani sudah siap baca. Kalian coba dengar. Hani. Tepuk salut. Oke. Mana yang ini di gambar nomor 2? Mana? Nomor 2, angkat tangan. Tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, saya hitung yang ketiga, kalian baca sama-sama ya. Oke, siap ya? 1, 2, 3, go. Oke, tepuk salut. Oke, yang gambar nomor 3 tadi. Mana nomor 3? Ada dong di sini. Nomor 5. Nomor berapa? 5. Nomor 5. Oke. Nomor 3 tidak ada. Oke, nomor 5. Oke, saya itu yang ketiga ya. Baca sama-sama. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. Oke, baik. Tepuk salut. Oke. Yang gambar nomor 2. Tadi ada gambar nomor 2 yang salah juga ya. Lalu gambar nomor 5. Oke, semua sama-sama ya. Dengar Pak Guru, kalian ikut. Dengar, perhatikan. Perhatikan, dengar, lalu ikut sama-sama ya. Oke, gambar nomor 2. Finally spring arrive. Sama-sama. 1, 2, 3. The duckling saw a beautiful swan. He fell in love with her. He beat her down insane. Oke, gambar nomor 5. Gambar nomor 5. Kalian yang di sini tadi. Gambar
Oke, baik. Kalian yang pilih gambar nomor 5. Coba hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. He was He was astonished. He was astonished. Oke, lebih cepat. He was astonished. He was astonished. He was not clearly anymore. He Oke, baik. Stop dulu. Kalimat nomor 3. He knew why he looked so different. different. Looked so different. So different. He knew why he looked so different. He knew why he looked different. Oke, kalimat nomor 4. Mulai. 1, 2, 3. I was very swan. I was a baby swan. I was a baby swan. Oke, seluruh sama-sama ya kalimat gambar nomor 5. Mulai. 1, 2, 3. He was astonished. He was Oke, baik. Sekarang ingat kembali kalimat yang Anda pilih. Lalu ambil penilaian, gambar penilaian, tulis nama, nama Anda di atas, nama Anda di atas bagian bawah itu lembaran penilaian, tulis nama. Sandro. Sudah tulis nama. Lalu bagian nomor 1, 2, 3, 4, 5 tulis nama ini selain Anda ya. Nama teman Anda. Yang bagian atas nama Anda. Yang bagian atas nama Anda. Nama iya. Tulis. Nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu nama teman Anda. Iya, tulis. Tulis. Ya, tulis. Sudah semua? Sudah? Oke. Ingat kriteria penilaiannya. 4 bagian pronunciation sangat tepat. 3 perhatikan di sini supaya tetap kalian cekin saja ya. Dengar baik-baik. Hello, pay your attention. 4 ini di nomor 4, 3, 2, 1. Ini ya. Kalau teman Anda baca yang kalimat di gambar itu, kalau pronunciation itu ejaan, itu kata-kata dalam kalimat itu benar, disembah. Kalau sangat tepat. Kalau yang ketiga tepat. Kalau sangat tepat, 4. Kalau tepat, 3. Kalau kurang tepat, 2. Kalau dia ucapkan tidak tepat, 1. Centang di 1. Oke? Siap, lihat. Lalu akurasi, ketepatan, titik koma jelas, tepat. Lalu fluensi, kelancaran, dia ucap lancar atau tidak, atau masih kata-kata. Lalu clarity, jelas, kata yang dia ucap jelas atau tidak. Oke, sudah ya? Centang saja. Tapi begini, sebelum kalian menilai, sekarang Pak Guru uji dulu ini, Pak Guru ucap ini, baca dulu kalian ikut,
Setelah itu sendiri, saya beri kesempatan 5 menit, teman menilai karya. Oke, kita lihat ini. Gambar 5 buat di sini. Atau ubah lagi. Dan sini gambar 2 ya. Gambar 1. Oke, gambar 2 ya. Sama-sama seluruh baca. Saya baca, kalian ikut. Finally spring arrived. Finally spring arrived. The duckling saw a beautiful swan. The duckling saw a beautiful swan. He fell in love with her. He fell in love with her. He beat her down in shame. He beat her down in shame. Gambar nomor 5. He was astonished. He was astonished. He was not ugly duckling anymore. He was not a duckling anymore. He knew why he looked so different. He knew why he looked so different. I was a baby swan. I was a baby swan. Baik, sekarang saya kasih sebentar saja latih baca, setelah itu mulai di tempat menilai teman Anda ya. Oke, mulai sudah, mulai. Mulai dulu. Yang giliran ini baca mengucapkan itu kan kalimat itu. Woi, berdiri ya, stand up ya. Oke, mulai. Di dalam kelompok mulai sudah. Ya ada yang berdiri mulai. Oke, mulai sudah. Iya semua. Berdiri. Giliran semua tidak bergiliran. Berdiri, bahasa berdiri. Yang ini, yang nilai teman. Gini, yang nilai teman. Dela, Desi. Baca yang menilai kamu teman. Teman ini. Kedua orang. Semua sendiri.
Sudah. Oh, ini orang kedua ya? Orang kedua siapa? Berdiri tegak, berdiri tegak. Bang berdiri, bangsa, bang berdiri. Sudah berapa orang di sini? Tidak, ya. Di sini sudah? Oke. Tepuk untuk kelompok satu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Oke, tepuk untuk ini sudah, kelompok ini sudah. Oke, tepuk untuk kelompok 3. Tepuk salut. Oke. Kelompok ini sudah. Dan satu. Tepuk salut untuk kelompok 3. Oh, kelompok 2 pula. Tepuk salut untuk kelompok 2. Di sini sudah kelompok 5. Tepuk salut untuk kelompok 5. Kelompok 4 sudah. Ini kedua kelompok. Kumpul itu penilaian itu ya. Nanti kumpul. Yang sudah. Tepuk salut kelompok 4. Oke, sudah ya? Ini kita kelompok kumpul itu penilaian taruh di sini. Sekarang kalian sudah baca, temukan kata-kata sulit. Lalu tulis di papan.
Iya, ini silakan. Di papan ya. Tidak, tulis kata sulit. Siapa lagi? Ya. Oke, berikutnya. Cepat. Kata-kata sulit. Oke, yang masih ada kah yang kata-kata sulit? Oke, cepat. Ada yang lain lagi? Ape? Oh, Oli. Oh ya. Oh ya, Angel. Oh ya. Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi. Temukan arti siapa? Ayo. Temukan arti. Tulis arti. Reva. Oh tidak. Sini. Siapa? Siapa lagi? Oke. Oke. Ada lagi? Oke. Ini Riri terus. Oke, lagi 3 kata. 1, 2, 3, 4. Zipper. Dan animal. Lukis. Ada lagi? Oke. Jauh. Ada lagi, Reva? Oh tidak, yang sebelah sini. Different, animal. Lagi, different.
Sendiri. Kuat. Winter. Pani. Fine. As Mira. new. Rema. Rema. Look. Looking. Look. Look. I'm happy. Olive. Jacqueline. Fair. Oke, ini Frans. Pons. Frans. Bisa. Ini Stella. Helma. Stay. Ulang, Helma, stay. Oke, baik. Saya sebut ikuti ulang. Say. Live. Winter. Finally. Tonight. You. Animal. Looking. Unhappy. Lovely. Fair. Gone. Depends. Stay. Oke. Sudah. Sekarang lihat di LKPD, urutan gambar itu kan mulai dari gambar 1 sampai 5 tidak teratur, Ya. Aja Pak Guru bagi di sini ya, nanti kalian ini lalu jawablah. Saya kasih kesempatan 5 menit saja. Jawablah pertanyaan berikut yang nomor 1 sampai 5 itu ya. Oke, sudah ya? Sudah. Jawab ini, sudah. Ini yang ini 1 sampai 5. Oke. Kita susun. Setelah itu dah ini masing-masing kelompok nanti akan laporkan di depan.
Ini kelompok 1 penjawaban, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ini soal nomor 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 3 kelompok yang pertama maju ambil masing-masing. 3 kelompok maju. Ini kelompok ini perwakilan sudah belum? Yang di sana. Ini. Oke, kelompok 1, kelompok berapa ini? Reba, kelompok 2. Lagi ya. Berdiri mana perwakilan sini, Mas? Berdiri sini. Jelo. Oke. Ini mana kelompok? Cepat sudah masa. Kelompok Reba mana? Kelompok 3. Oi,
kelompok. Kelompok sudah. Mana kamu punya kelompok? Mana siapa? Mari sudah. Ada yang memberikan koreksi terhadap pekerjaan teman? Oke, kita lihat. Pertanyaan nomor 1. Urutkan peristiwa dengan gambar dengan benar. Yang pertama, orientation. Orientation. Gambar nomor berapa orientation? Ya? Orientation. Gambar nomor 4. Lalu, complication. 3 atau 2? Tidak, satu ini ya. 3. Complication yang berikutnya nomor 1. 1 atau 2? 1. Klimaks. 2. Berapa? 2. Resolution 5. Baik. Kita lihat baik-baik sama-sama. Oke. Gambar nomor 4 yang pertama ya. Oke. Gambar nomor 3 yang kedua. Gambar nomor 2 yang ketiga. Ulang. Gambar nomor 4. Lalu gambar nomor 3. Lalu gambar nomor 4, 3, 1, 2, 5, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 5, 4, 3, 1, 2, 5, 4, 3, 1, 2, 5, 4, 3, 1. Oh benar semua, tepuk salut. Semua sama, tepuk salut. Oke, orientation nomor 4. Lalu complication ini apa? Nomor 3.
3, 1. Klimaks 2. Lalu resolution 5. Jadi di gambar itu ada 2 ya, di complication ya. 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1. Tadi ada yang sudah di sini lagi sebelah. Oke, baik. Resolution nomor 5. Baik. Jadi kalian masih keliru yang di klimaks dengan complication. Baik. Kita lihat ini struktur teks naratif di sini ya. Kita lihat. Apa itu teks naratif? Teks naratif itu teks imajinatif yang menyenangkan, yang ditulis oleh penulis dengan tujuan menghibur pembaca. Cerita itu dari cerita rakyat, fabel, mitos ataupun legenda. Struktur teks itu adalah yang pertama, orientation. Orientation itu apa? Pandangan. Ini ada apa di sini? Pokok, latar. Oke. Lalu yang kedua itu complication. Complication itu klimaks. Siapa yang tahu? Iya, Reva. Hari ini puncak sebuah masalah. Resolution. Baik. Jadi kalian semua hari ini sudah pada sudah struktur teks naratif seperti ini. Baik, saya mau tanya kepada kalian ya. Jawab dengan jujur ya. Apa yang telah kalian pelajari hari ini? Siapa? Oh ya. Menentukan dengan kritis musuh kebahasan cerita imajinasi. Oke. Clap your hand twice. Once again. Siapa lagi? Pani. Menyusun secara bersama-sama alur peristiwa gambar cerita imajinatif yang telah mereka. Oke. Clap your hand twice. Once again. Ada yang lagi? Lagi 2. Lagi 2. Oke, Pani. Mendeskripsikan dengan nalar yang kritis terhadap gambar-gambar cerita imajinatif menggunakan kalimat sederhana. Oke, stop. Clap your hand twice. Once again. Oke, yang keempat. Kalau Mengidentifikasi unsur kebangsaan. Bahasa. unsur kebahasaan teks naratif. Clap your hand twice. Once again. Bagaimana perasaanmu dengan Reva? Bagaimana perasaanmu setelah belajar teks naratif? Rasa setelah belajar teks naratif, struktur teks? Ya. Angkat tangan, raise your hand please. Coba, aduh, kamu perasaan kamu punya ini setelah belajar, ya? Angkat tangan, enter, loh, enter, ya. Dengar English. Senang karena dapat belajar struktur teks naratif. Oke, senang karena bisa belajar struktur teks naratif. Clap your hand right. Once again. Yang keempat, apa tantangan terbesar?
Kayak ketika kita belajar tadi, ya. Nah, Pak. Iya, Pak. Tantangan terbesar yang kami dapatkan kurang memahami bahasa Inggris atau ada bahasa yang sulit Ada kata-kata yang sulit dipahami. sehingga sulit memahami teks itu. Clap your hand twice. Once again. Okay. Apa manfaat setelah Anda belajar? Oh, bilang ini. Itu. Kita menyampaikan wawasan, Ya. mendapat kita dapat wawasan kita semakin luas. Wawasan semakin luas. Clap your hand twice. Once again. Ada lagi? Tidak ada. Apa materi yang setelah mendapat pemahaman dan pengalaman dari kegiatan hari ini, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Nah, anggaran. Oh ya, Kita dapat mempraktikkan ulang. mempraktek ulang membuat cerita dalam bentuk fabel. Clap your hand twice. Once again. Okay, thank you very much for your attention, your participation in this class today. Don't forget to send my regards to your father, mother, and brothers in your home. Jangan lupa ya, sampaikan salam saya untuk bapak, mama kalian, kakak, adik di rumah. Oke, terima kasih, thank you very much, see you. Okay, stop. Okay, we close our meeting today. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan doa. One of you lead us in prayer. Okay, semua. Tepuk diam. Let us pray together in the name of the Father, and the Son, and the Spirit, and the Holy Spirit.